Eki itu Jokowi banget. Oh iya? Betul. Dari 2012 saya bersama Pak Jokowi. Oke. Tidak pernah berlawanan. 2012, 14, lalu Terus, 19, kemarin? ya kan? Nah, di 2024 saya bilang kali ini value-nya berbeda. Oke. Saya nggak pernah bilang salah atau benar. Berarti bukan abang yang ninggali Pak Jokowi ya? Iya, itu tergantung orang mempersepsikannya gimana terserah. Oh, iya. Tapi intinya saya tidak bersama beliau di 2024 kemarin. Karena value-nya. Karena menurut saya value-nya berbeda. Bang Rizky Delastama, ini panggilannya kerap kita panggil Bang Eki. Iya. Beliau pernah menjadi asisten staf khusus presiden dan beliau salah satu ketua umum relawan di Pilpres 2024. Apa kabar Bang Eki? Baik, Juta. Bagaimana perjalanannya? Lancar tadi, alhamdulillah. Siap. Bang Eki, ini saya mencoba untuk memprofil Bang Eki. Iya. Ini namanya kerap muncul di berita-berita lokal maupun nasional, khususnya terkait Semarang. Iya. Tapi sebelum ke situ Bang, Abang dulu menjadi salah satu ketua umum relawan di Pilpres. Kenapa sih Bang mulai terjun ke politik itu? Apa karena FOMO atau gimana? Sebenarnya kalau di politik praktis, saya mulai di 2009 justru. Oke. Jadi memang 2009 pada saat itu memang baru lulus kuliah, kita tergabung di Megapro. Jadi waktu itu pilpresnya adalah salah satu kandidat Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Nah, saya tergabung di situ. Pada saat itu di salah satu sayap partai. Lalu di 2012 itu saya lanjut dari Jokowi Ahok. Oke. Jadi pada waktu itu memang kotak-kotak ya. Kotak-kotak itu saya tergabung di tim Borobudur 22. Oke. Jadi tim Borobudur 22 itu memang tim sukses resminya Pak Jokowi Ahok. Itu salah satu beberapa perjalanan dan dilanjutkan lagi di 2014. 2014 Mas Dias bareng sama saya, Dias Hendro Priyono, itu ngajak untuk bikin Kawan Jokowi. Dan Kawan Jokowi itu memang untuk pemenangan Pak Jokowi dan juga Pak JK pada saat itu. Itu alhamdulillah 2012 menang, 14 menang, 17 baru kita ngerasain kekalahan. Di Pak Ahok itu? Pak Ahok Jarot, betul. Pada waktu itu saya di timnya Pak Ahok Jarot, 2017. Itu waktu itu di Lembang, rumah Lembang. Terus lanjut lagi di 2019 itu saya tergabung di TKN, Tim Kampanye Nasional. Pada waktu itu sebagai koordinator pemilih pemula. Jadi di bawahnya Direktur Milenial Pak Bahlil. Oke. Saat itu chiefnya kan Pak Erick Thohir ya. Erick Thohir. Dan 2024 terakhir kemarin, itu saya balik lagi ke relawan untuk Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Berarti ini bisa tergolong udah lama juga ya proses di politiknya Bang ya? Lumayan. Berarti kalau dari 2009 tuh ya udah hampir 15 tahun ya. Hampir 15 tahun. Iya. Itu startnya memang di 2009. Tapi kalau boleh tahu background Abang kuliahnya? Saya justru kuliahnya komunikasi. Komunikasi. Untuk S1 komunikasi, ya? tapi memang di S2 saya komunikasi politik. Oke, jadi gitu. ada kaitannya lah. Memang ada kaitannya, memang passionnya dari kecil memang di politik suka aja saya. Oh gitu. Tapi menjadi ketua umum relawan baru kemarin? Ketua umum relawan sebenarnya kalau relawan muda Jakarta itu dari 2012. Oke. Tapi waktu itu relawan muda Jakarta konteksnya pilkada. Oke. DKI, Jokowi Ahok itu. Memang kita yang garap untuk anak-anak muda dan segala macam itu di DKI Jakarta pada waktu pilkada 2012 untuk Pak Jokowi Ahok itu dari relawan muda Jakarta. Karena pada waktu itu di tim Borobudur 22 saya ditugaskan sebagai koordinator untuk anak muda sayap organisasi seperti itu. Tadi menarik soal kotak-kotak Bang. Iya. Itu ide dari tim Abang atau gimana? Atau memang dari Pak Ahoknya gitu? Atau Pak Jokowinya? Kalau kotak-kotak sebenarnya itu dari awal ya. Dari awal itu dari teman-teman dari Pak Jokowi sendiri, terus juga dari lingkup dekat Pak Jokowi dan juga teman-teman dari PDIP itu juga punya kontribusi untuk menggunakan branding kotak-kotak yang menurut saya sangat efektif sih. Oke. Tapi per hari ini Abang udah kader partai belum? Belum. Belum sama sekali? Belum. Saya pernah sebagai kader partai di 2018. Oke. Jadi pada waktu itu Mas Dias Hendro Priyono sebagai ketua umum PKPI
dan kebetulan saya juga diajak sebagai salah satu ketua DPP. Kalau di PKPI disebutnya DPN, Dewan Pimpinan Nasional, untuk bidang kepemudaan. Seperti itu. Oke, jadi memang udah cukup panjang memang ya. Lumayan, bicara politiknya. lumayan. Berarti kalau bisa kita katakan abang profesional, tapi lebih ke komunikasi politiknya begitu ya? Iya, jadi saya memang berkecimpung di dunia politik, tetapi memang belum memutuskan untuk masuk partai lagi setelah 2021 terakhir. Karena 18 sampai 21 kan bareng Mas Dias di PKPI. Setelah itu saya belum memutuskan untuk masuk partai lagi. Tetapi kan memang ini yang juga menjadi paradigma bahwa partai politik adalah salah satu instrumen penting di politik kita. Tetapi memang bukan berarti ketika kita tidak masuk ke partai politik, kita tidak bisa berkontribusi politik. Tetap kita bisa, tapi dengan ranah yang berbeda mungkin. Ya, salah satunya relawan itu. Tapi gini Bang, aku kan melihat kemarin aku coba cek pemberitaan di Semarang ya. Abang salah satu masuk bursa di calon kepala daerah di Semarang. Tapi kita nggak usah bicara soal itu. Tapi kita mau tahu sebenarnya seberapa jauh abang memahami konteks dinamika politik kita gitu loh. Misalnya contoh yang hari ini yang lagi viral nih soal Asian value, Bang. Ada mengatakan bahwa politik dinasti itu sama dengan human rights. Itu tanggapan abang gimana? Nah, sebenarnya untuk ranah itu sebenarnya relatif ya. Ada orang, saya nggak pernah bilang kalau di politik itu ada benar atau salah. Tetapi memang value-nya berbeda. Mungkin value saya dengan Jutan beda, value saya dengan Pak Jokowi misalnya beda, Pak Ahok dengan Pak Jokowi mungkin berbeda. Nah, untuk politik dinasti sendiri sebenarnya kalau disebut politik dinasti tetapi tidak menabrak aturan-aturan yang ada, sah-sah saja. Sah-sah saja. Misalnya seorang kepala daerah dilanjutkan misalnya nantinya oleh anak atau keponakan yang memang capable, yang memang sudah sesuai kualifikasinya dan pencalonan mereka pun tidak menabrak aturan apapun misalnya, ya kan? Itu menurut saya sah-sah aja karena semua orang punya hak politik. Bukan berarti misalnya saya punya orang tua politisi misalnya besar, terus saya jadi nggak boleh ikut berkecimpung di politik. Itu kan sebenarnya membatasi juga. Tetapi kalau memang pencalonan saya bisa dibilang memanfaatkan privilege yang tidak seharusnya didapat, menurut saya itu kurang tepat atau berbeda dengan saya. Tetapi kalau memang mencalonkan sebagai pribadi sendiri, kualifikasinya sudah cukup, sesuai, tidak dipaksakan, menurut saya sah-sah saja gitu. Dan jangan sampai nanti menjadi mindset atau paradigma buat anak-anak para politisi besar ataupun pejabat yang memang punya kapabilitas bagus dan punya nawaitu yang bagus, misalnya untuk di politik kita, untuk berkontribusi ke masyarakat sebagai kepala daerah atau anggota legislatif, jadi mundur. Karena merasa takut bahwa dicap ini dinasti. Ini memanfaatkan bapak dan lain-lain segala macam. Jangan takut. Boleh-boleh saja asalkan memang tidak memaksakan yang sesuatu yang memang seharusnya dilarang gitu kan atau belum sesuai gitu kan. Intinya abang menganggap bahwa setiap warga negara punya hak politik. Hak memilih dan untuk dipilih. Betul. Asal jangan melanggar aturan, menggunakan privilege kekuasaan keluarga untuk melanggengkan seperti itu. Betul. Jadi fokusnya adalah bukan di dia anak siapa, keluarganya, backgroundnya enggak. Tapi fokusnya di nabrak aturan atau enggak. Kalau enggak, sesuai semua, sah-sah saja, monggo. Karena kan memang di netizen kan banyak bilang, ini kan nanti rakyat yang memilih gitu loh. Betul. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan putusan MA yang baru nih Bang. Kemarin kan putusan MK meloloskan Gibran misalnya begitu. Hari ini putusan MA, walaupun memang belum ada pendaftaran ya. Betul. Itu tanggapan abang gimana dong? Kalau saya melihatnya gini, sebenarnya putusan MA kemarin itu sebenarnya kita lihat dari perspektif misalnya membuka ruang untuk anak-anak muda, itu sah-sah saja, bagus-bagus aja. Tetapi ketika timingnya kurang tepat, orang pasti akan suuzon. Ini ada apa nih dan lain-lain gitu kan. Nah, nanti kalau ketika memang yang ditakutkan atau yang disuuzonin itu terjadi, iya kan? Orang akan bisa menarik benang merah kan. Oh, ini berarti ini berarti ini. Nah, sebaiknya sih memang ini dimanfaatkan bersama saja. Maksudnya untuk teman-teman politisi muda yang lain dan lain-lain, karena usianya memang
saat ini sudah dirubah dengan putusan terakhir itu, ya lainnya maju aja semua. Karena saya punya anggapan anak muda punya willing yang bagus di politik itu penting. Karena jangan sampai jadi anak muda yang hanya mengeluh, hanya komplain, ini begini, stakeholdernya, pemerintahnya nggak beres, bikin kebijakannya misalnya kurang tepat begini, tapi ngomel aja. Tapi bukannya itu menunjukkan nggak fair ya Bang? Kenapa? Karena putusan MA itu keluar setelah pendaftaran independen itu ditutup Bang. Iya. Jadi terus yang independen anak-anak muda kita lah misalnya. Betul. Yang belum berpartai politik seperti Abang. Ya kan nggak bisa juga. Betul. Menggunakan putusan MA itu. Iya, betul. That's why saya tadi bilang timingnya. Harusnya kalau timingnya mungkin di timing yang lebih tepat, orang tidak akan suzon. Nah, tetapi memang sebagai anak muda jangan patah arang. Maksudnya kita kendalanya banyak. Apalagi misalnya seperti saya tidak punya privilege yang dari orang tua yang punya nama besar atau politisi besar, tapi jangan patah arang. Nggak selalu anak muda yang punya privilege itu yang akan maju. Kita dobrak terus, kita jalan terus. Dalam arti, kalau memang ada halangan di independen, coba masuk dari partai politik. Lewat partai politik, gunakan kesempatan itu. Betul, karena partai politik kan memang tiang dan juga instrumen utama untuk politik kita. Dan jangan takut dulu, maksudnya, saya nggak punya modal, saya juga nggak punya modal kok. Gitu. Kita nggak punya modal, maksudnya dalam arti modal kan berarti dikaitkan dengan logistik dan lain-lain. Tetapi kita harus punya kusnuzon juga bahwa partai politik sekarang kita tes nih sebagai anak muda. Bener nggak sih tanpa mahar? Bener nggak sih ngelihat dari kualifikasi atau kapasitas? Kalau ternyata memang hanya bergantung misalnya pada mahar dan lain-lain, berarti memang belum banyak berubah. Dan semakin banyak anak muda yang bagus, tidak jadi penonton, tidak jadi orang yang hanya komplain, tapi masuk ke dalam, akan semakin baik juga. Misalnya nanti jutaan sudah masuk ke PDIP dan lain-lain, harusnya lebih banyak jutaan-jutaan lainnya yang masuk juga untuk memperbaiki. Bukan cuma komplain di luar. Tapi belajar dari pengalaman Pilpres 2024 kemarin Bang. Itu kan putusan MK jelas-jelas mengakomodir kepentingan Gibran di sana. Itu lawan politiknya memahami itu. Tapi apa pesan yang kira-kira dari pandangan Abang yang dilakukan hari ini dengan pola yang sama? Apakah lawan politik, katakan Kaisang maju, apakah lawan politik Kaisang menggunakan cara lawan politik Gibran saat itu? Buktinya menang loh Bang Gibran. Apakah dengan cara kita membuli dia, dalam arti membuli ibaratnya mengata-ngatain bahwa dia itu anak haram konstitusi, justru dia semacam playing victim sehingga orang lebih suka dengan dia. Apa pesan yang Abang bisa sampaikan ke lawan politik Kaisang kalau dia maju dan gunakan putusan MA ini? Sebenarnya untuk misalnya Kaisang maju dan lain-lain, kan orang pasti akan suzon. Ini sudah ada MA, lalu Kaisang maju dan lain-lain seperti itu. Cuma memang kita tidak perlu fokus dan juga pusing soal itu, misalnya nanti itu terjadi. Sebagai anak muda juga kita harus melihat lebih luas lah, melihat lebih luas dan lebih wise juga bahwa jangan melulu komplain lagi soal itu. Kalau memang dikasih karpet merah dan segala macam, ya itu privilege-nya dia. Nah caranya, kalau memang menurut Jutan atau teman-teman yang lain tidak fair, kalau menurut perspektif tidak fair, gampang sebenarnya. Jangan pilih. Karena kan lawan politiknya kan menggembor-gemborkan bahwa anak haram ini dan lain sebagainya. Justru engagement dia di media sosial kan makin naik sebenarnya. Nah, ini yang terjadi di Ganjar kemarin. Saya sebagai ketua umum Aku Ganjar kemarin, itu di beberapa diskusi dan juga podcast saya juga bilang, pendukung Ganjar, relawan Ganjar, jangan sibuk ngurusin paslon lain, jelek-jelekin paslon lain. Fokus aja ke Pak Ganjarnya. Kalau kemarin yang terjadi, jujur aja, lebih banyak menyampaikan keburukan paslon lain daripada menyampaikan kebaikannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadinya, ya udah stagnan. Itulah. Jadi fokusnya dari situ. Dan sebagai lawan politiknya, menurut saya biarin aja dulu gitu ya. Biarkan masyarakat dikasih pemahaman. Kalau menurut kalian tidak fair, jangan dipilih. Tapi tidak perlu dari lawan politik menjelek-jelekan. Karena memang itu juga nggak sehat juga. Nggak sehat sekaligus kalau dari sisi strategi kan terjadi dari 2004. Siapa yang tersakiti, dia siapa yang menjadi pertarungan. korban, malah memenangkan pertarungan. Kita masih ingat SBY yang disebut jenderal anak-anak ya kalau nggak salah ya, atau kancil atau apa saya lupa. Nah itu
itu akhirnya mendapat value juga. Value juga. Publik lebih prihatin. Iya, gitu. untuk menjadi lebih simpati dan lain-lain segala macam. Jadi kalau nanti lawan politiknya menurut saya fokus ke politik yang sehat aja. Oke. Biarkan masyarakat memilih tapi dikasih pemahaman. Ya, ini kan kayak Kaisang hari ini kan, ini lawan politiknya udah hantam nih. Jadi orang tahu benar-benar Kaisang bakalan maju gitu-gitu. Iya, Jadi menguntungkan bagi dia juga Iya, sebenarnya. walaupun dia hanya statement tunggu aja kejutannya di Agustus. bulan Agustus, ya kan? Iya. Ya tapi kita lihat nanti Iya. polanya mirip-mirip apa Iya, enggak iya. gitu kan. Tapi udahlah, kita nggak usah fokus. Gimana pun Kaisang juga anak muda. Iya, Dia oke. berhak untuk maju dan memang punya kapabilitas. Tapi tetap edukasi politiknya disampaikan. Edukasi politik disampaikan. Iya, Betul, siap, bahwa ini fair apa enggak. Tapi Oke. jangan ngejudge. Jangan terlalu Betul. fokus ke situ. Jangan ngejudge. Biarkan masyarakat memilih. Ini Kita kelihatan abang udah lama di KSP. KSP atau KSP bang? SKP. SKP ya. SKP. Staf khusus presiden. Staf ya? khusus presiden, Jadi betul. udah memahami betul banyak. Betul, begini betul. ya. Dan ini juga sebenarnya lucunya adalah orang itu bilang kan Eki itu Jokowi banget. Oh iya. Betul. Dari 2012 saya bersama Pak Jokowi. Oke. Tidak pernah berlawanan. 2012, 14, lalu Terus, 19, kemarin? ya kan? Nah, di 2024 saya bilang kali ini value-nya berbeda. Oke. Saya nggak pernah bilang salah atau benar. Berarti bukan abang yang ninggali Pak Jokowi ya? Iya, itu tergantung orang mempersepsikannya gimana terserah. Tapi intinya saya tidak bersama beliau di 2024 kemarin. Karena value-nya. Karena menurut saya value-nya berbeda. Oke. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya. Iya. Bang, isu yang hangat juga soal tapera bang. Iya. Gimana tuh pandangan abang bang? Oke. Tapera. Ini lagi-lagi menurut saya ada dua hal. Iya. Soal timing Oke. dan juga soal sosialisasi. Oke. Nah, menurut saya sebuah kebijakan apalagi yang sangat Iya. krusial, sensitif lagi, karena Iya. ini menyangkut pendapatan kan. Iya. Dan itu motong dari pendapatan, Iya. itu seharusnya disosialisasiin dulu. Oke. Dalam arti disosialisasiin dengan lebih baik. Jadi menurut abang ini sosialisasinya kurang? Sangat buruk. Bukan Oke. kurang lagi, sangat buruk. Karena tiba-tiba masyarakat dikasih wacana ini, Iya. tanpa dikasih tahu ini maksudnya apa, Oke. tujuannya apa, Oke. teknisnya seperti apa. Oke. Setelah rame baru kan dikasih tahu kan, oh Iya. ini maksudnya begini klarifikasi. Nah, Iya. sebenarnya daripada klarifikasi besar bareng-bareng dari berbagai pihak, masyarakat juga bingung. Mendingan dikasih tahu dulu, ini maksudnya ini, dan ini, Iya. baru kebijakannya ini. Dan bahkan kan belum berlaku sekarang sebenarnya. Oke. Iya kan? Iya. Cuma kan orang udah pada protes duluan dan lain-lain, Iya. walaupun katanya nanti akan dievaluasi lagi Iya. dan lain-lain. Kalau gitu ngapain digulirkan? Oke. Atau memang ini hanya test the water. Test the Gimana water. sih responnya dan lain-lain. Oke. Dan saya yakin Tapera pasti niatnya baik. Niatnya Sekali baik. lagi, saya Iya. underline, niatnya baik. Iya. Tetapi kalau saya lebih setuju dari perspektif pribadi, Tapera bagus kalau tidak diwajibkan. Oh. Kalau menurut saya. Saya sepakat bang, Iya. kalau program pemerintah itu semua niatnya baik. Iya. Tapi kan hari ini kita memang meragukan soal penegakan hukum kita. Betul. Bagaimana program itu bisa diimplementasikan dengan baik. Betul. Itu yang menjadi kekhawatiran. Setuju. Karena kemarin ada juga kasus soal tapera yang belum dibayar dan lain sebagainya kan. Ada Asabri Nah, dan jadi lain-lain. Ya. kalau di negara maju pajaknya gede, mereka udah percaya aja karena mereka yakin bahwa penegakan hukumnya itu berjalan dengan baik. Betul. Mereka yakin dan percaya bahwa uang yang dikelola pemerintah itu akan tersalurkan dengan baik kepada publiknya. Betul. Jadi memang ini ada banyak hal yang harus diperbaiki dulu sehingga Iya. program pemerintah ke depan bisa dengan cepat mungkin publik akan merespon dan ya, Betul. saya pikir negara kita akan maju. Iya. Satu pertanyaan terakhir nih Bang, Iya. soal Semarang. Apa Oke. yang Abang lihat dari Semarang Bang? Semarang, kebetulan saya dari TK tuh di Semarang. dari kecil Semarang? Semarang, Iya. saya di SD di Semarang, saya sempat pindah ke Bali. Oke. Tapi SMP Semarang, SMA saya di Semarang lagi. Oke. Dan Semarang yang sekarang berbeda dengan Semarang yang dulu. Pasti. Saya jujur ya, sejak Mas Hendy, Oke. Mas Hendrar Prihadi, Oke. itu perubahannya sangat signifikan. Oh iya, sangat Mas banyak. Hendy ya? Jadi memang, saya dulu kan tinggal sana. Jadi Oke. saya merasakan betul. Kafe belum banyak. Oke. Tempat hiburan belum banyak. Orang juga maksudnya lebih banyak makan misalnya ya di kaki lima dan lain-lain. Oke. Dan itu fine. Cuman orang tuh mau ngapain lagi ya di Semarang ya? Iya. Maksudnya hiburannya terbatas. Terus tempat wisatanya juga belum optimal lah pada Oke. waktu itu. Tetapi sejak Mas Hendy lihat Kota Lama. Iya. Betapa bagusnya Kota Lama. Iya. Lalu banyak
kafe-kafe baru, restoran baru. Intinya itu banyak bertebaran. perbaikan yang dilakukan Mas Hendy. Sangat banyak. Dan menurut saya, jadi Semarang lebih rame. Kalau dulu jujur ya, orang event, karena saya juga basicnya dulu agency, event. Orang pasti akan memperhitungkan Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Padahal Semarang ibu kota Jawa Tengah. Tapi selalu dilewatin. Iya. Karena jujur aja pada waktu itu kurang menarik. Tetapi sekarang, kalau kita nanya teman-teman misalnya, mau liburan kemana? Semarang. Mau ngapain? Kulineran. Baru dia ke Jogja, ke Solo. Semarang menjadi destinasi yang menarik karena kafenya banyak dan punya view. Di sana kan pegunungan dataran tinggi rendah dari dataran rendah sampai tengah sampai tinggi dan semua dapat view. Di sana restorannya bagus-bagus, tempat makannya juga murah, enak dan itu jadi kuliner dan ini yang waktu itu saya juga underline ke teman-teman. Salah satu yang menjadi kendala atau yang kurang optimal di Semarang adalah soal brandingnya. Kita nggak bicara substansi nanti ya, soal destinasi wisata dan lain-lain. Saya akan bisa breakdown lebih panjang. Tetapi brandingnya dulu deh. Orang ke Solo nyari apa? Batik misalnya. Pekalongan batik. Jogja nyari apa? Ada hiburan, ada segala macam. Tetapi orang masih bertanya-tanya ke Semarang tuh ngapain? Berarti dia harus punya identitas. Harus punya identitas dan nggak usah pusing-pusing, dalam arti nyari destinasi atau nggarap identitas baru. Karena orang sudah punya branding sendiri. Semarang adalah destinasi kuliner. Nah, kuliner ini aja yang dioptimalin. Jadi orang kalau mau kulineran deket dari Jakarta 5 jam, which is kalau naik mobil itu bisa ke Semarang. Makanan yang enak-enak dan lain-lain. Sekarang banyak juga atraksi hiburan lain, ya kan? Nah, itu aja yang dipertebal dan itu yang diperkuat menurut saya. Jadi ada branding dan juga orang tuh asosiasinya ketika Semarang tuh apa? Udah kuliner aja. Karena daripada kita nggarap sesuatu yang belum kuat, mendingan kita maksimalin yang sudah kuat. Dan itu datang dari masyarakat sendiri loh. Karena teman-teman banyak datang, misalnya ke saya, bilang, Ki, makanan yang enak di Semarang apa aja? Selalu itu. Itu yang menjadi berarti ini kan itu value yang kita bisa angkat gitu kan. Apalagi sekarang udah tol sudah bagus dan lain-lain, orang juga cepat. Yang menjadi PR menurut saya, ini masih ada PR-nya adalah banyak teman-teman yang hanya transit di Semarang. Jadi tujuan utamanya belum di Semarang. Kalau boleh, dia menjadi salah satu tujuan utama. Betul. Mereka mau ke Jogja, transit dulu, mampir dulu di Semarang. Minimal ada perputaran uang di sana. Betul. Nah, ekonominya naik. Ini yang harus di-grab. Dalam arti, masyarakat misalnya kalau berbondong-bondong dengan pemerintah, ini konsepnya harus kolaborasi. Gimana caranya orang wisatawan datang itu di Semarang tidak cuma transit. Ngineplah semalam 2 malam. Dari situ dia bisa belanja oleh-oleh, kuliner, ini kan ada perputaran uang. Jadi abang udah melihat bahwa Semarang itu punya potensi sangat besar. Besar harapan kami abang bisa wujudkan itu, Bang. Insya Allah, makasih. Terima kasih Bang Eki, ngobrol-ngobrolnya santai. Tapi kalau orang Jaksel bilang ini mah daging semua ini. Bang, siap, makasih Jutan. Sehat selalu Bang ya. Oke. Minum Bang. Siap.